kembali dalam channel belajar online, solusi belajar di era digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap di rumah ya. Baik, Bu Fitri akan melanjutkan video pembahasan soal. Tentunya ini video yang kedua ya. Pembahasan soal tepatnya materi puisi rakyat, kompetensi dasar 3.14 dan 4.14. Ini sebagai bekal kalian untuk mengikuti penilaian harian puisi rakyat minggu depan. Kalau begitu, langsung saja kita mulai pembahasannya. Baik, Bu Fitri akan membahas soal materi puisi rakyat, kompetensi dasar 3.14 dan 4.14 ya. Tentunya ini adalah pembahasan soal pada video yang kedua pada materi puisi rakyat. Untuk video yang pertama, kalian bisa lihat di video sebelum ini ya. Soal yang pertama, perhatikan pantun berikut. Ada ikan dimakan ikan, pukul gendang nyaring bunyinya. Sahabat bukan, saudara bukan, badan bertemu karena untungnya. Soalnya adalah struktur isi teks pantun tersebut terdapat pada nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 4, dan D 3 dan 4. Kalau dilihat dari ciri kebahasaan pantun, baris pertama dan baris kedua dinamakan sampiran, betul. Baris ketiga dan keempat dinamakan isi. Jadi jawabannya yang D. Soal yang kedua, bacalah kedua pantun berikut. Pantun pertama, Tuan Putri belajar menari. Tari diajar oleh Pak Harun. Kalau saudara bijak bestari, apa yang naik tak pernah turun. Pantun yang kedua, kalau Tuan bawa keladi, bawakan juga si pucuk rebung. Kalau Tuan baik budi, binatang apa tanduk di hidung. Perbandingan yang sesuai dengan kedua pantun tersebut adalah A. Larik ketiga pantun pertama terdiri atas 10 suku kata. Sedangkan larik ketiga pada pantun yang kedua terdiri atas 8 suku kata. B. Pantun pertama merupakan jenis pantun jenaka dan sedangkan pantun yang kedua merupakan jenis pantun nasihat. Yang C. Pantun pertama bersajak akhir ABAB, sedangkan pantun yang kedua bersajak akhir AABB. D. Pantun yang pertama terdiri atas 4 larik, sedangkan pantun yang kedua terdiri atas 5 larik. Kira-kira jawaban yang paling tepat adalah? Iya, kita lihat jawabannya yang A. Kita cek dulu ya. Larik ketiga pantun pertama terdiri atas 10 suku kata. Berarti ini ya, yang Bu Fitri tunjuk dengan pointer. Kita hitung. Kalau saudara bijak bestari, betul 10 suku kata, sedangkan larik ketiga pada pantun yang kedua terdiri atas 8 suku kata. Kalau, berarti yang ini ya, kalau Tuan baik budi, betul 8 suku kata. Berarti jawabannya yang A. Soal nomor 3. Perhatikan syair berikut. Wahai Ananda, dengarlah kata, carilah kerja di mana saja. Asalkan halal jangan dikira, supaya hidupmu ada faedahnya. Soalnya, struktur penyajian syair tersebut yang tepat adalah A. Satu bait terdiri atas 5 larik, B. Pola rima sama, yaitu AA, AA. C. Keempat larik tidak saling terkait, dan D. memiliki 10 suku kata tiap larik. Kita lihat jawabannya. Jawabannya yang A. Memang kalau syair itu strukturnya, struktur di tempatnya di pola rima itu memang AA, AA. Jadi ini
Ini ya, kebetulan ini memang huruf belakangnya a. Tapi bukan berarti setiap suku kata yang belakangnya a atau yang belakangnya tidak a tapi sama baris pertama sampai keempat itu tetap namanya adalah pola rima a. Tapi ini kebetulan memang belakangnya a. Begitu. Soal nomor 4. Soalnya sama dengan soal sebelumnya. Langsung saja Bu Fitri bacakan soalnya. Maksudnya yang sama adalah bacaannya atau teksnya ya, sama dengan di soal sebelumnya. Soal nomor 4. Unsur kebahasaan yang tepat syair tersebut adalah A. Larik pertama dalam syair tersebut menggunakan kalimat untuk menyapa. B. Larik kedua dalam syair tersebut menggunakan kalimat untuk bertanya. C. Larik ketiga dan keempat dalam syair tersebut menggunakan kalimat berita. Dan D. Larik ketiga dalam syair tersebut menggunakan kalimat perintah. Kita lihat jawabannya yang A. Larik pertama dalam syair tersebut menggunakan kalimat menyapa. Ini ya, wahai sama dengan hai, halo. Jadi menggunakan kalimat untuk menyapa. Soal nomor 5. Perhatikan pantun berikut. Kalau mencari belut di tengah sawah, jangan lupa bawa senter. Kalau tetap harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Struktur jumlah suku kata yang tepat untuk pantun tersebut adalah A. Larik pertama berjumlah 11 suku kata, larik kedua 8 suku kata, larik ketiga 12 suku kata, dan larik keempat 8 suku kata. Jadi kalian mulai menghitung ya. B. Larik pertama 10 suku kata, larik kedua 8 suku kata, larik ketiga 11 suku kata, dan larik keempat 8 suku kata. Yang C. Larik pertama 12 suku kata, larik kedua 8 suku kata, larik ketiga 11 suku kata, dan larik keempat 8 suku kata. D. Larik pertama 11 suku kata, larik kedua 8 suku kata, larik ketiga 11 suku kata, dan larik keempat 8 suku kata. Kita lihat jawabannya yang C. Kita cek ya. Kalau mencari belut di tengah sawah, 12 suku kata betul. Pada larik pertama, larik kedua, jangan lupa bawa senter. 8 suku kata, betul. Larik ketiga, kalau tetap harus keluar rumah, 11 suku kata, betul. Dan yang larik keempat, jangan lupa pakai masker. 8 suku kata. Jadi betul jawabannya yang C. Soal nomor 6. Bacalah pantun rumpang berikut. Rumpang yang pertama, pada larik pertama, larik kedua, angin bertiup dengan hebat. Larik ketiga, aku jauh di rantau orang. Larik keempat, rumpang yang kedua. Soal, larik yang sesuai untuk melengkapi pantun tersebut adalah A. 1. Ombak berkejaran berwarna putih. 2. Tak ada sanak saudara mendekat. B. Pertama, perahu nelayan segera mendarat. Yang kedua, ingin rasanya segera pulang. C. Yang pertama, ombak putih menerpa karang. Dan yang kedua, jika sakit tak ada yang mengobat. D. Yang pertama, ombak putih menerpa karang. Yang kedua, rindu kampung halaman tercinta. Kita lihat jawabannya. Jawabannya yang C. Kita cek dulu, kita masukkan di soal. Ombak putih menerpa karang, angin bertiup dengan hebat. Aku jauh di rantau orang, jika sakit tak ada yang mengobat. Sudah pas ya pantunnya, jadi jawabannya yang C. Soal nomor 7. Bacalah pantun rumpang berikut. Sungguh harum kayu cendana bila disimpan di dalam rumah. Larik ketiga rumpang, larik keempat ditinggal ibu juga ayah. Soal, larik yang tepat untuk melengkapi isi pantun tersebut adalah A.
hati siapa tak akan kecewa? B. Hati ini sungguh merana. C. Hatiku sedih tiada tara. Dan yang D. Hatiku gelisah dan lara. Yang paling tepat tentunya jawabannya B. Tentunya juga harus sama dengan suku kata terakhir pada baris ke-1, yaitu na. Belakangnya pasti na. Karena pada pantun sajaknya atau rimanya AB-AB, berarti baris yang pertama sama dengan baris yang ketiga, tepatnya suku kata yang terakhir. Soal nomor 8. Bacalah syair Rumpang berikut. Wahai Ananda, peliharalah diri. Rumpang terletak pada larik yang kedua. Larik yang ketiga, berkata bohong jangan sekali. Larik keempat, jujur dan ikhlas sebarang peri. Soal, larik yang tepat untuk melengkapi syair Rumpang tersebut adalah A. Luruskan hati, elokkan tingkah. B. Janganlah suka berkata salah. C. Berkata jujur, janganlah takut. D. Perbuatan jahat engkau jauhi. Ini karena syair belakangnya sama, tentunya ini i, tetapi nama pola rimanya tetap a. Yang paling tepat adalah D. Kita cek ya. Wahai Ananda, peliharalah diri. Perbuatan jahat engkau jauhi. Berkata bohong jangan sekali. Jujur dan ikhlas sebarang peri. Jadi sudah tepat dan cocok. Jawabannya yang D. Soal nomor 9. Perhatikan pantun acak berikut. 1. Engkau pastikan masuk surga. 2. Berlari-lari membeli obat. 3. Jika engkau benar bertaubat. 4. Obat diminum sedikit lega. Soal, urutan yang tepat agar menjadi pantun adalah tentunya ciri-cirinya kalian sudah paham. Jawabannya yang B. Kita cocokkan. Berlari-lari membeli obat. Obat diminum sedikit lega. Jika engkau benar bertaubat, engkau pastikan masuk surga. Jadi sudah tepat. Soal nomor 10. Berikut yang termasuk jenis pantun orang muda adalah A. Bunga anggrek, bunga cempaka, bunga mawar, bunga melati. Kalau suka katakan suka, jangan disimpan di dalam hati. B. Sinar masuk melalui celah, bisa dilihat saat petang. Aku ingin bisa sekolah, apa daya tak ada uang. C. Anak itik duduk lemas di air asin. Hilang bahasa karena emas, hilang budi karena miskin. D. Bunga mawar di atas kubur, pucuk sari di pulau Jawa. Apa guna sombong dan takabur, rusak hati badan binasa. Kalau jenis pantunnya orang muda, pasti biasanya temanya tentang percintaan. Yang paling tepat tentang percintaan adalah yang A. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan atau pembahasan soal yang kedua, tepatnya materi puisi rakyat kompetensi dasar 3.14 dan 4.14. Terima kasih. Demikian pembahasan soal pada video yang kedua, materi puisi rakyat kompetensi dasar 3.14 dan 4.14. Semoga dua video yang sudah Bu Fitri bahaskan dapat menjadi bekal kalian mengerjakan atau mengikuti penilaian harian puisi rakyat minggu depan. Selamat belajar, selamat menonton, tetap di rumah dan jaga kesehatan ya. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.